Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin yaqul A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa, terlebih kepada seluruh siswa SMA Muhammadiyah dan seluruh dewan guru dan juga masyarakat pada umumnya. Alhamdulillah wa syukurillah, siang ini kita bisa bersama-sama, bisa kita lakukan kajian bersama-sama, kita bersilaturahmi meskipun melalui udara, melalui tayangan Zoom ini. Semoga Allah memberkahi kita, semoga Allah memberikan ma'unah pertolongan kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah di dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan ujian, sebagaimana yang sedang kita rasakan, bahwa hidup ini adalah memang untuk menghadapi ujian. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, ini waktunya tidak panjang, tadi saya dapat bisik-bisik tidak lebih dari setengah jam katanya. Namun demikian pertemuan ini bisa diperpanjang dengan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian nanti akan kita jawab. Tentu karena keterbatasan pengetahuan saya, jawabannya tentu kalau bisa. Kalau tidak bisa ya nanti kita tunda dan nanti ada teman-teman yang banyak bisa untuk bersama-sama membantu jawaban. Baiklah saudara sekalian, semuanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat. Yang pertama sifatnya adalah Ar-Rahman, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Mencintai manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala cintanya ada dua, sebagaimana yang kita tahu, yaitu cinta Allah sebagai dasar hakikat sifat Allah, bahwa semua yang dihidupkan oleh Allah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat cinta Allah ini, saudara sekalian, tidak memperdulikan apakah itu orang kafir, apakah itu orang Islam, apa itu orang Yahudi, siapa saja yang dihidupkan oleh Allah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau kita melihat di dalam Al-Quran, satu di antaranya kita bisa melihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 200, di situ kan disebutkan wa minan nasi may yaqul, dan dari sebagian manusia may yaqul, ada yang mengatakan, ada yang berprinsip, ada yang berpola hidup, ada yang bertujuan hidup. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia mempunyai prinsip, mempunyai pola hidup, mempunyai keyakinan hidup, mempunyai tujuan dan arah hidup, bahwa hidup itu hanya di dunia. Yang diharapkan nikmat itu hanya di dunia. Yang diharapkan kebahagiaan itu hanya di dunia. Yang diharapkan ketentraman, kesejahteraan, kekayaan, pangkat, dan lain sebagainya hanya di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan dia tidak mendapatkan apapun kelak di akhirat.
Apakah orang ini tidak dicintai oleh Allah? Dicintai oleh Allah. Sebab ada orang yang tadinya durhaka kepada Allah, kemudian mau bertobat. Dan ada orang yang tadinya mendapatkan hidayah dari Allah, bahkan kemudian menjadi murtad. Ini yang jadi persoalan. Makanya sebentar, ini sekedar saya akan memberikan prolog materinya sekitar 10 menit. Nanti selanjutnya adalah materi intinya. Sebagaimana kita tahu, saudara-saudara sekalian, manusia dibagi 4 kan? Dari 4 manusia atau 4 golongan ini, silahkan yuk kita ini menjadi tantangan buat kita. Di antara kita sebenarnya milih yang bagian mana, yang golongan mana. Dan ini adalah betul naluriah buat kita semuanya. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang benar-benar sesuai benar dengan apa yang diminta di 201 Al-Baqarah. Yang Allah mengatakan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat pun juga hasanah, wa qina adzabannar. Orang yang berdoa, orang yang berprinsip, orang yang meminta kepada Allah dan kemudian merealisasikan permintaan itu dalam kehidupan keseharian agar dia bisa hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, dan tambah satu lagi, waqina adzabannar, dan dihindarkan dari api neraka. Lengkap benar orang-orang ini. Saudara sekalian yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik semuanya. Kemudian kita lihat yang kedua. Yang kedua jauh berbeda. Yang kedua dikatakan sa'idun fid dunya, hidup bahagia di dunia, wa syaqiyun fil akhirah, namun menderita di akhirat. Itu ada. Dan ini enggak sedikit. Saya pernah bertanya pada beberapa teman, kira-kira banyak yang mana golongan pertama dan golongan yang kedua? Ada yang mengatakan, nampaknya Pak Aris lebih banyak yang kedua. Orang itu pengen hanya hidup di dunia bahagia, di akhirat menderita. Itu nampaknya lebih banyak dibandingkan yang mengharap hidup dunia akhirat mendapatkan kebahagiaan. Maksudnya bukan kemauan, tapi realita kehidupan sehari-harinya. Apalah artinya keinginan kalau tidak ada realisasinya. Kita ingin hidup berbahagia dalam keluarga, tapi dengan anak-anak kita galak. Dengan istri kita nyentak. Istri membantah. Namanya ini namanya orang hanya punya keinginan, tetapi realisasinya tidak kecapean. Saudara-saudara sekalian, para pendengar, para pemirsa rahimakumullah, maka ada golongan orang, semoga kita semuanya tidak termasuk, demi Allah ya Allah, jangan sampai kita termasuk yang kedua ini. Hidup bahagia di dunia, tetapi di akhirat dia menderita. Kita terus teringat dengan pengantikan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan satu tempat yang luasnya bukan main, namanya Jahannam. Yang Jahannam itu calon penghuninya adalah minal jinni wal ins. Siapa jinni wal ins? Kita. Siapa manusia dan jin itu? Bisa jadi adalah kita. Dan sekarang kita sedang berharap jangan sampai kita masuk ke dalam Jahannam tadi. Namun kemudian Allah mengatakan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati. Mereka mendapatkan hidayah. La yafqahuna biha. Dan tidak melaksanakan hidayah tersebut. Mereka tahu sholat itu wajib, tetapi mereka tidak sholat. Mereka tahu bahwa
berbuat kasar kepada istri itu adalah haram, tapi masih juga dilakukan. Mereka tahu bahwa berbuat tidak taat pada suami adalah larangan keras dalam agama, tetapi hati mereka tidak mau melaksanakan. Dan akhirnya tercampur adukkan antara halal dan haram. Di satu pihak sayang, di satu pihak kejam, di satu pihak haram, di satu pihak halal, tercampurkan tidak karu-karuan. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang saya hormati, semoga kita tidak termasuk orang yang lemah sehingga kita masuk di dalam golongan yang kedua ini. Yang tadi ayat tadi saya teruskan dulu. Walahum a'yunun, mripatnya pirsa, tetapi yang dipirsani bukan hal yang diridhoi oleh Allah. Telinganya mendengar, mireng, tetapi yang suka didengar bukan hal-hal yang menjadikan dia terhindar dari api neraka, tetapi justru yang didengar adalah hal-hal yang menjadikan dia masuk dalam neraka Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, maka berikutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang menderita di dunia dan bahagia di akhirat. Ini agak jarang. Orang-orang yang semacam ini agak jarang. Kenapa? Karena apabila dia menderita karena harta, berarti dia nggak sabar. Apabila dia menderita karena problema, berarti dia nggak sabar. Orang yang menderita adalah orang yang dizolimi. Orang tidak salah, tetapi dia masuk penjara. Dia difitnah oleh orang lain sehingga dia mendapatkan perkara-perkara yang dia sendiri tidak melakukannya. Ini adalah orang yang menderita. Namun banyak di antara kita mungkin kurang ekonomi, mungkin masalah-masalah anak sakit, keluarga ada yang sakit. Apakah ini penderitaan? Bukan. Ini bukan penderitaan. Ini adalah ujian yang harus dihadapi dengan ketabahan atau kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Pemirsa yang saya hormati, yang ketiga ini adalah orang yang menderita di dunia dan berbahagia di akhirat. Artinya orang mungkin susah hidupnya di dunia, namun ibadahnya luar biasa. Tegar tabahnya luar biasa. Dia adalah orang yang mungkin tidak berharta banyak, tetapi dia bangun malam untuk sujud kepada Allah. Dia memang tidak punya harta dan tidak punya harkat yang mulia di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah memuliakan, karena Allah mengatakan, inna karamakum indallahi atqakum. Kemudian yang keempat, kita semuanya sudah nebak tentunya. Ini terutama adik-adik dari siswa SMA ini sudah nebak. Kira-kira yang keempat apa adik-adik? Yang keempat, bagaimana kita tebak, yaitu sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Menderita dunia dan juga menderita di akhirat. Di dunia miskin, hidupnya susah, gak pernah sholat. Dia berkepayah-payah di dunia, dia tidak mempunyai apa-apa, ilmu nggak punya, harta nggak ada, hidupnya susahnya bukan main, namun dia sendiri tetap tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, para pemirsa sekalian yang kita hormati, yuk jaga keluarga kita, hindarkan anak turun kita, jangan sampai masuk di dalam golongan 2, 3, atau yang keempat. Namun kita berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan golongan yang pertama. Baiklah saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang saya hormati, dimanapun berada, maka kemudian dari hal ini kita
sampai kepada materi intinya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kamu. Berbuat baik kepada dalam artian apa? Yang namanya baik adalah taat kepada Allah. Yang namanya baik adalah taat kepada Rasulullah. Yang namanya baik adalah menyenangkan keluarga kita. Yang namanya baik adalah orang yang lemah lembut. Yang namanya baik adalah orang yang sholat tepat waktu. Yang namanya baik adalah orang yang tidak menyakiti orang lain. Yang namanya baik adalah orang yang tentram dengan kekayaan dan prestasi orang lain. Orang yang baik adalah orang yang tidak mendendam. Orang yang baik adalah orang yang selalu mengalah di dalam urusan-urusan kehidupan bersama. Tidak ada pertengkaran, tidak ada dendam, hati penuh dengan welas asih. Ini perjuangan kita. Saya mengatakan ini bukan berarti saya lebih baik, tetapi inilah yang harus kita perjuangkan. Agar apa kita melakukan semuanya ini? Yaitu agar Allah mencintai kita. Karena amal perbuatan kita, orang yang sholat tahajud adalah orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang sholat duha adalah orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang diam ketika istri sedang marah-marah adalah orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang taat terus pada suami adalah orang yang dicintai oleh Allah. Dan orang yang selalu dengan sabar menghadapi problematika anak-anak, apalagi di dalam situasi semacam sekarang, anak-anak harus belajar secara daring. Masya Allah, orang tua merangkap-rangkap. Di satu pihak urusan dapur belum selesai. Di lain pihak harus kontrol anak-anak. Gimana belajarnya, tugasnya sudah dikerjakan atau belum, sudah distorkan atau belum, dan lain sebagainya dan seterusnya. Namun di lain pihak mungkin harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh suami. Masya Allah, seorang ibu adalah seorang yang punya martabat sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga wahai anak-anak, ingatlah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang ketaatan kepada seorang ibu adalah ketaatannya bersifat ummuka, ibumu. Summa ummuka, kemudian ibumu. Summa ummuka, kemudian ibumu. Baru setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan summa abuk, kemudian bapakmu. Sehingga adik-adik sekalian, terutama ini para remaja, adik-adik yang dari SMA Muhammadiyah atau dari manapun, kita harus memperhatikan luar biasa perhatian kita bahwa berbakti kepada orang tua adalah hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang topik kita adalah sedang mencari siapa yang paling dicintai oleh Allah dan perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyul amal ahabba ilallah. Duh Rasul, perbuatan-perbuatan yang amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu apa ya Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab 3 hal. Monggo para pemirsa sekalian perhatikan 3 hal ini. Siapa bisa melakukan 3 hal ini adalah orang yang dicintai oleh Allah. Aman sudah kalau kita dicintai oleh Allah. Kita kadang-kadang bertanya-tanya, apakah aku ini dicintai oleh Allah atau tidak? Tidak dirasa-rasakan. Tetapi apa yang sudah kita bisa lakukan? Maka ilmunya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul amal ahabba ilallah?" Wahai Rasulullah, perbuatan yang paling dicintai oleh Allah itu apa ya Rasulullah? Rasul menjawab 3 hal. Yang pertama, as-salatu ala waktiha. Nggak main-main, benar nggak main-main. Sholat tepat waktu. Waktunya azan itu artinya kita sudah wudhu atau sedang wudhu. Kemudian setelah itu kita laksanakan, kita kan butuh dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah cinta pada kita, doa kita makbul. Kalau Allah sudah cinta pada kita mendapatkan banyak pertolongan. Kalau Allah sudah cinta pada kita, maka apa yang kita harap dari Allah akan dikabulkan dan hidup kita tenang, tentram, karena kita akan mendapatkan apa yang dinamakan husnul khatimah. Yuk,
Para pemirsa sekalian, mulai hari ini orang itu boleh salah. Tetapi mulai hari ini yuk kita sholat tepat waktu. Sesuai dengan tuntunan yang ada. Waktu adzan itu waktunya kita berangkat menuju ke tempat sholat. Kemudian kita sholat berjamaah. Kemudian kita sholatnya yang khusyuk. Dan kemudian sholat yang berkualitas. Dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab kelak di hadapan Allah adalah salat kita. In saluhat, kalau salatnya bagus, salatnya sempurna, saluhasairu amalih, maka artinya semua amal ibadah kita adalah ibadah yang benar, yang diridai oleh Allah. Namun saudara sekalian para pemirsa, wa in fasadat, namun apabila rusak, fasada sairu amalih, maka amal ibadah kita dianggap oleh Allah adalah amal ibadah yang rusak pula. Na'udzubillah. Ya Allah, persoalan ini harus dibiasakan. Ada orang mengatakan, saya Pak, katanya, kalau sampai sholat terlambat, gelonya setengah mati. Hebat. Tetapi ada orang juga mengatakan, saya itu gak pernah sholat tepat waktu. Nek sholat tepat waktu malahan terasa aneh. Loh, kalau begitu apa yang terjadi pada fenomena manusia ini? Yang terjadi adalah sesungguhnya baik buruk tergantung kebiasaan. Saya pernah menganalisa kecil teman-teman yang suka olahraga, badminton, bal-balan, dan lain sebagainya, rutin. Kemudian dia tidak olahraga, awake pegel kabeh. Namun orang yang selalu, orang yang tidak pernah tamplean badminton, bal-balan, atau olahraga yang lain, lari, atau dan lain sebagainya, nggak pernah. Suatu ketika badminton itu 3-4 hari, awake remek ora, rampung. Loh, kalau begitu, yang salah badmintonnya atau tidak badminton? Yang salah adalah ketidakbiasaan. Kalau kita biasa berbuat baik, seorang istri tidak pernah membantah suami. Suatu ketika terpaksa tidak melaksanakan perintah suami, menyesalnya bukan main. Tapi istri yang selalu membantah suaminya, suatu ketika kok mentaati, merasa aneh, merasa tumben nyongkok pangkat. Demikian pula anak-anak terhadap orang tua. Demikian pula pertengkaran suami istri. Dan lain sebagainya. Yuk, para pemirsa sekalian, kita jadi orang yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Berbuatlah menurut apa yang dicintai oleh Allah perbuatan itu. Maka si pelaku dari perbuatan adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah SAW mengatakan birrul walidain. Nah kan, terulang lagi. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Adik-adik, para siswa, berbakti pada orang tua tidak melulu. Artinya dia selalu berhalus-halus, berlemah lembut pada kedua orang tua. Namun ada satu hal yang kadang-kadang kita lupa. Ketika adik-adik sekalian para siswa mempunyai nilai yang bagus, rapot yang bagus, prestasi yang bagus, maka adik-adik sedang berbakti pada orang tua. Sehingga belajar rajin itu pahalanya besar karena akan menyenangkan orang tua. Apapun yang menyenangkan orang tua dan itu tidak berdosa adalah berbakti kepada beliau. Dan ini hal yang harus adik-adik kuatkan di dalam belajar adik-adik, sehingga prestasi itu penyebabnya adalah taat kita kepada Allah dan taat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, satu lagi. Allah Subhanahu Wa Taala pernah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah mengatakan, Muhammad, ajarkan kepada umatmu, wahai umatku, kalau kalian semuanya ingin mendapatkan kecintaan dari Allah,
fattabi'uni, maka ikuti tuntunanku, tuntunan Rasul. Yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sholat tepat waktu menjadikan kecintaan Allah pada kita. Karena kita taat pada Rasulullah. Berbakti kepada kedua orang tua adalah kecintaan dari Allah. Kenapa? Karena kita taat kepada Rasulullah. Maka kemudian yang terakhir, yang ketiga, setelah ini saya sudahi. Dan kemudian mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Saya belum tahu waktunya tinggal berapa. Yang terakhir adalah al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad. Anak-anak sekalian, para siswa sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, semuanya pemirsa, semua perbuatan yang dicintai oleh Allah perlu jihad. Ngaji perlu jihad. Artinya perlu perlawanan antara emoh dan berangkat ngaji. Sholat tepat waktu perlu jihad. Berbakti pada orang tua perlu jihad. Artinya perlu melawan hawa nafsu. Kadang-kadang dirasa ibu kita lengan dikorodok kasar. Jangan lupa kita tetap sebagai anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan karena orang tua kita berbakti, tetapi karena taat, patuh, takut kita kepada Allah dan Rasulullah. Semoga kita semuanya bisa melakukan 3 hal ini dan kita mendapatkan cinta Allah dan kita mempunyai ketentraman karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kita pelajari bersama-sama. Saya berkata dari semua yang tadi saya ucapkan bukan berarti saya lebih baik daripada bapak-bapak dan ibu-ibu, lebih baik daripada adik-adik. Namun mari kita fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian, saya belum tutup dengan salam. Nanti saja kalau mungkin ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Haris yang sudah menyampaikan banyak hal tadi kepada kita semuanya. Untuk sekarang adalah sesi tanya jawab. Alhamdulillah ada satu pertanyaan atau mungkin satu masukan barangkali, yaitu dari Ibu Yayah Rahmiatun. Beliau menanyakan, Ustadz, mohon petunjuknya agar saya khususnya dapat sholatnya itu bisa berkualitas. Bagaimana agar sholatnya itu bisa berkualitas? Iya. Luar biasa Bu Yayah. Masya Allah. Assalamualaikum Bu Yayah. Ini pertanyaan yang banyak luar biasa. Ini mewakili banyak orang. Banyak sekali yang bertanya tentang hal ini. Masya Allah. Saya akan mencoba menjawab meskipun jawaban saya tidak pernah sempurna. Namun paling tidak ini dari satu sisi bisa diambil manfaatnya. Untuk menjadi orang yang sholatnya berkualitas, tentu saja yang pertama kita harus paham sholat itu apa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ini satu bayangan saja Ibu, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, raka'atani qabla al-fajri ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha. Ini hanya untuk menstandarkan ukuran. 2 rakaat salat sebelum subuh atau sebelum salat subuh atau qabliyah subuh, kata Rasul, itu nilainya lebih dicintai daripada dunia seisinya. Saya ulang. Pahala sholat qobliyah subuh itu lebih besar daripada dunia seisinya. Bisa dibayangkan. Nah sekarang, kalau qobliyahnya begitu, apalagi subuhnya. Maka bodoh kalau kita tidak melakukan dengan kualitas yang bagus. Ini kesadaran harus kita miliki. Maka kita menjadi orang yang salah
Kalau kita kemudian sholat duhur asal-asalan. Sholat duhur itu mahalnya bukan main. Dari sekian miliar manusia di dunia, yang bisa sholat duhur hanya beberapa orang, tidak banyak. Dari sekian miliar manusia, yang bisa sholat 5 kali, hanya beberapa orang. Di antara orang-orang yang beruntung itu adalah kita. Yuk kita ambil keuntungan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melakukan ning podo karo orang lakoni. Ini eman-eman dan ini adalah kebodohan buat kita bersama. Itu yang pertama. Ini jadi disadari. Contoh, saya pernah memberikan contoh begini Bu Yaya. Kita melakukan apa kan harus paham apa. Bagaimana. Kan? Nah, contoh. Saya atau kita membeli sepotong roti. Sepotong roti kecil rotinya. Ya semacam bolu atau apa. Tapi roti ini luar biasa. Dan roti itu sepotong harganya 150.000. Roti itu sepotong harganya 150.000. Oke. Sekarang kita bicarakan bagaimana cara menikmati roti tersebut. Apakah kemudian kita ambil roti itu, kemudian kita kira-kira kalau mengambil sendok yang besar atau yang kecil untuk menikmati roti yang harganya sepotong 150.000. Logikanya kita akan ambil sendok yang kecil. Kemudian kita potong separuh atau kita gimana? Logikanya kita akan memotong sedikit demi sedikit. Sedikit dinikmati dan terus. Karena nikmatnya kita tidak ingin berhenti. Namun kita tidak ingin segera habis. Itulah yang dinamakan kenikmatan. Ibu Yaya, sholat kira-kira kayak gitulah. Untuk menggambarkan saja. Maka ketika kita menunaikan sholat, kita betul-betul menikmati sholat dengan sebaik-baiknya. Karena ini mahalnya bukan main. Tidak sembarangan orang bisa dan mau melaksanakan sholat. Dan tidak sembarangan orang yang memahami tentang hakikat sholat. Maka yuk kita pahami. Yang kedua, pahami bacaan-bacaannya. Tentu dibaca dengan fasih. Satu contoh misalnya, kita membaca surat Al-Fatihah. Kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hamba berlindung kepadamu Tuhan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian dilafalkan Fatihah. Warattilil Qur'ana tartila. Dibaca dengan tartil. Kemudian difahami. Kemudian sampai alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah yang menguasai alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terus perlahan-lahan. Makanya membaca surat Fatihah jangan tergesa-gesa, enggak boleh. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu Tuhan Allah hamba menyembah dan hanya kepadamu Allah hamba mohon pertolongan dan seterusnya. Kalau ibu Yayah membaca, Ibu Yayah dalam artian ibu-ibu semua loh ini dan semua para pemirsa semuanya saja, yaitu kita pahami surat Kulhu yang mungkin kita banyak membaca. Artinya apa sih? Maksudnya apa? Selak ke waktu sebentar lah, sesekali. Surat An-Nas itu jadi artinya apa, maksudnya apa. Dan kemudian ketika kita pakai di dalam salat, maka hati ini hadir dan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa rukuk, sujud tahiyat. Itu maksudnya apa? Dan kita sedang sujud pada Allah sebagai seorang muhsinin. Apa itu muhsinin? Orang muhsinin adalah dikatakanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam ka'annaka tarah. Anta abudallah, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka Allah yang sedang mengawasi kita semuanya.
Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang saya hormati, monggo saya tidak mau saya tidak lengkap menjawabnya, tapi sebenarnya masih panjang jawaban yang ingin saya sampaikan. Keterbatasan waktu, jangan sampai nanti ada yang malahan jenuh seneng ngrungok ke pengajian mengarepe tok-tok bar ngono wis bosen tinggal lunga. Ini jangan sampai terjadi yang semacam ini. Baik, Bu Ervika, ini yang menjadi bahwa acaranya adalah Bu Ervika, salah satu pakar agama di SMA Muhammadiyah, insyaallah. Nggih, monggo. Mungkin ada yang lain atau kita. Terima kasih untuk jawaban dari Ustaz. Untuk pertanyaan yang kedua adalah dari Saudari Heni. Pertanyaannya, mohon pencerahannya ketika merasa ibadah tidak rajin, tapi rezeki melimpah dan diberikan banyak kemudahan. Apakah itu juga merupakan salah satu bentuk cinta Allah atau ujian? Kemudian, sekalian juga tidak apa-apa. Kemudian dari Mas Yoga Tegar, pertanyaannya, banyak berbuat kebaikan, tapi tidak mau sholat. Bagaimana hukumnya? Kemudian apa yang harus dilakukan apabila kita ingin mengingatkan orang tersebut? Terus sekalian ini pertanyaan yang keempat dari Ibu Amelia Yohanta, apakah masih ada kewajiban bagi seorang muslim, khususnya ini untuk anak, jika untuk berbuat kebaikan atau untuk berbakti kepada orang tua, tapi orang tua berbeda keyakinan? Ada 3 berarti ya? Yang pertama dari Mbak Heni. Kalau tadi Saudari Heni, saya manggilnya Mbak Heni aja. Mbak Heni, pertanyaan intinya gimana? Rezeki melimpah. Iya, terima kasih. Mbak Heni, banyak orang merasakan hal itu. Suatu hari saya kedatangan tamu. Saya tidak boleh sebut nama. Tamu tadi saya tidak menduga. Tiba-tiba tamu ini sebelum bercerita, tamu ini, bapak-bapak ini, tiba-tiba bapak-bapak ini merebus mili, meneteskan air mata. Saya agak kaget. Problem besar apa ini? Ketika saya tanya, terus pundi Bapak? Kemudian dia cerita, Pak Haris, saya diuji oleh Allah. Loh, ujian apa itu Pak? Begini Pak Haris, saya sungguh Pak Haris, saya itu kalau sholat tidak selalu khusyuk dan lebih banyak tidak khusyuk. Kadang-kadang saya masih berkata kasar pada keluarga. Kadang-kadang saya melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Tapi Pak Haris, rezeki saya sekarang semakin melimpah Pak Haris. Usaha saya yang di sana itu luar biasa majunya. Di sana luar biasa majunya. Bahasa mudahnya Pak Haris, saya sekarang sedang dikaruniai rezeki yang luar biasa banyak oleh Allah. Pak Haris, saya takut. Nah, Mbak ini, saya kira ini pertanyaan mirip kan? Ya, hebat ini. Ada orang merasa banyak berdosa, rezekinya dilimpahi banyak, kemudian dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus istilah dalam agama namanya apa? Ini namanya istilah istidraj namanya. Apakah itu kasih sayang? Bisa jadi kasih sayang. Apakah itu ancaman dari Allah? Bisa jadi ancaman. Kapan menjadi rahmah? Kapan menjadi kecintaan Allah? Kalau dia benar-benar menyadari bahwa kekurangan-kekurangannya itu menjadikan tidak pantas kalau dia mendapatkan limpahan rezeki dari Allah. Maka kita boleh salah, kita boleh keliru, kita boleh kurang, namun yang paling bagus adalah kalau kita mau memperbaiki diri. Begitu ya Mbak Heni ya. Saya nggak tahu ini pertanyaan ini berasal dari diri Mbak Heni sendiri atau milik orang lain atau keadaan orang lain. Namun yang jelas Masya Allah bahayanya luar biasa tentang harta itu. Allah sampai mengatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai melalaikan harta dan anakmu
Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini korbannya sudah banyak sekali. Orang tadinya ibadahnya bagus, begitu usahanya maju, duitnya banyak, urusannya banyak, lah mulai ngelior, mulai dia lupa, mulai sholatnya kacau, mulai terlambat, mulai dan bahkan maaf, jangan tersinggung. Dan bahkan mulai ada yang selingkuh. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, tapi tidak apa-apa. Yang paling penting mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gimana dari Mas Yoga? Yoga, bagaimana hukumnya berbuat banyak kebaikan tapi tidak mau sholat? Ini dilema itu, dan itu banyak sekali, Masya Allah. Ini hebat nih, pertanyaannya hebat banget. Yang artinya banyak yang mengalaminya. Banyak orang yang berbuat kebaikan. Saya punya teman itu Allahu Akbar. Oh, api anipol sreseh entengan. Nih, entengan, bener dia entengannya luar biasa. Suka menolong orang, dengan fakir miskin perhatian, dengan anak yatim perhatian. Tapi sayang dia tidak mau salat. Maka kemudian Rasulullah, ini saya tak ngutip Rasul aja nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maaf ini agak keras ini. Ini agak keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdu baini wa baina ummati as-shalah. Urusanku dengan umatku ditandai dengan salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah menjadi golongan orang kafir. Rasul yang mengatakan orang tadi kafir, bukan saya. Orang yang tidak pernah sholat itu orang kafir. Lambo api ane kaya ngopo. Ada ungkapan mengatakan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Maka siapa yang mendirikan salat, dia yang mempunyai dan mendirikan agama. Faman tarakaha, dan siapa yang meninggalkan salat faqad hadamaddin, maka setelah menghancurkan agama. Kalau gitu saya simpulkan. Kalau gitu kita simpulkan. Api ane tidak ada pahalanya. Sodakohnya tidak ada pahalanya, baktinya kepada orang tua tidak ada pahalanya, dan semua kebaikan tidak ada pahalanya, karena dia tidak mempunyai tempat untuk menampung pahala, yaitu ruang lingkup dinamakan sholat. Gitu Mas Yoga ya. Mohon disampaikan pelan-pelan pada teman atau saudara panjenengan yang mungkin melakukan hal tersebut. Dan dengan satu permohonan pada Allah, ya Allah, semoga apa yang saya ucapkan kepada beliau ini bermanfaat dan menjadikan hidayah. Makanya kita sering mengatakan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan mengucapkan apa yang bentuk nasihat, kita mengucapkan dulu Rabbi shrah li sadri, ya Allah, luaskan hati hamba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, mudahkan urusan-urusan hamba. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan jadikan lisan hamba adalah lisan yang manis yang bisa diterima, yafqahu qawli, sehingga mereka bisa menerima apa yang menjadi ungkapan ucapan hamba. Monggo nih Mas Yoga, selamat berjuang untuk mengingatkan banyak orang di sekitar panjenengan. Semoga Allah memberikan hidayah dan memberikan kekuatan kepada kita. Yang kemudian yang ketiga adalah dari siapa tadi ya? Pertanyaan berikutnya yaitu, apakah masih ada kewajiban bagi seorang muslim, khususnya anak, untuk berbuat baik, tapi orang tua berbeda keyakinan? Dari Ibu Amelia Yunanda. Dari Ibu Amelia, ini Ibu Amelia, saya tentang hal-hal begini jangan bertanya pada saya, namun saya lemparkan kepada Al-Quran. Al-Quran yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu tertuang di dalam surat surat Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ini perintah Allah. Dan kalau orang tuamu mengajak kamu
untuk ke hal-hal yang berdosa atau yang bukan akidahmu, fala tuti'huma, jangan pernah taat kepada keduanya. Jadi tidak boleh seorang anak tentang urusan-urusan agama, urusan-urusan dosa, mentaati perintah orang tua. Tidak dibolehkan oleh Al-Quran. Namun Al-Quran kemudian meneruskan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah kedua orang tua di dalam urusan-urusan duniawiyah. Contoh, seorang anak, ini ibunya beda agama dengan anaknya. Kemudian ibunya mengatakan, nak, kamu ngasai ya? Ya bu, ngasai. Gitu. Dok, kowe maring pasar ya, iki belanja iki. Padahal ibunya bukan beragama yang sama dengan anaknya, anak tetap mentaati, wajib mentaati. Namun kalau satu ketika bapaknya atau ibunya, dia mbok pisan kalau melu nyong nang tempat ibadah bapak atau ibu, maka fala tuti'huma, jangan pernah kita mentaatinya. Jadi kesimpulannya, Bu Amelia, kewajiban seorang anak terhadap orang tua, meski orang tua beda agama, tetap mempunyai hak dan kewajiban bagi seorang anak untuk berbakti kepada keduanya, namun hanya pada batasan hal-hal duniawiyah semata-mata. Jadi, saya kira demikian. Masih ada lagi atau? Ya, pertanyaan berikutnya, ini masih ada pertanyaan satu lagi. Iya, monggo. Dari Mbak Nukma Quratul Aini, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apabila ada orang Islam yang tidak pernah sholat fardu, sholatnya itu hanya pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita jika kita dalam kecemasan dan kebingungan, apa yang harus dilakukan agar hati dan pikiran kita itu tenang? Mbak Nukma, pertanyaan tadi banyak juga yang melakukan. Ini para penanya ini nampaknya orang-orang pengamat di masyarakat ini. Memang banyak. Tetangga saya ada yang Jumatan tok, nggak pernah sholat 5 kali. Ada yang lebih sadis yang ditanyakan Mbak Nukma tadi. Jumatan ora, ning nek bodo besar, bodo Idul Fitri, berangkat ke masjid ke alun-alun melu sholat. Saya kok teringat dulu ketika zaman kita kecil, kemudian kita jelumpat. Masih ingat? Ini adik-adik masih ingat tentu. Ketika kita jelumpat, kita waktu itu adalah kelas 2, 3, 4, 5, 6 SD. Kemudian ada 2 orang di antara kita itu masih kelas TK 0 kecil. Maka anak ini terpaksa harus ikut jelumpat. Namun namanya bawang kotong, kan gitu? Masih ingat itu? Nah, ini saya kira tepat untuk sekedar memberikan permisalan. Ternyata di dalam umat Islam pun ada yang namanya umat bawang kotong. Umat bawang kotong ini tidak mempunyai pahala. Namanya bawang kotong. Dia bukan pemain. Dia hanya diikutkan saja, ya sloh rapo-rapo lah gitu. Akhirnya kemudian harus difahami, seriusnya adalah bahwa apa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang dikatakan lengkap. Maka Allah mengatakan udkhulu fis-silmi kafah. Masuk kamu ke dalam agama ini kafah, semua. Jangan pilah-pilah dan pilih-pilih di dalam melakukan ibadah, karena kita tidak dibolehkan yang semacam ini, yaitu sholat 5 kali. Kalau memang belum bisa dengan sholat 5 kali, perlahan-lahan. Allah tidak tergesa-gesa, namun kita tak pernah tahu kapan matinya. Allah memang tidak tergesa-gesa. Pak,
Apakah orang boleh sholat 2 kali sehari? Ya silahkan. Tetapi nanti ditambah menjadi 3 kali, menjadi 4, menjadi 5 kali. Sudah 5 kali sudah terus, baru nanti sholat sunatnya. Sudah sholat sunat, baru tambah. Kemudian melebar. Maka sesungguhnya manusia itu adalah manusia yang berkembang. Gitu, berkembang, siapapun berkembang. Orang hebat itu mesti ada tahapan-tahapannya. Jadi Mbak Nukma, saya harus mengatakan tegas, orang yang sholatnya hanya sholat Idul Adha dan Idul Fitri namanya bawang kotong. Tidak mendapat apa ya. Mohon maaf ini kalau ada pemirsa yang kebetulan mengalami semacam itu, sekali lagi tidak apa-apa. Segera bertobat dan Allah Subhanahu wa taala menghitung yang terakhir, bukan yang dulu-dulu diampuni oleh Allah. Yang dulu-dulu diampuni. Kalau saya waktunya panjang, saya jelaskan tentang masalah ini. Namun waktunya pendek, jangan sampai kita menjadi pengajian SMA Muhammadiyah ke penak ning bosen nih, kedawan, kesuwen dan lain sebagainya. Oke. Yang kedua, apa tadi pertanyaannya Mbak Nukman tadi? Bagaimana sikap kita jika kita dalam keadaan resah dan bingung apa yang harus dilakukan? Iya, ini Mbak Nukman mungkin tahu nih, saya juga kadang-kadang resah dan bingung, galau dan lain sebagainya. Semua orang merasakan. Yang pertama, ini logika dulu. Yang pertama, segelap-gelap malam, besok pagi pasti terbit matahari. Sepanas-panas cuaca, sebentar lagi sore. Dan semendung-mendung dan akhirnya hujan, selebat-lebatnya hujan, akhirnya pasti reda. Ini harus kita pahami. Artinya ketika kita susah, ketika kita punya problema, hadapi. Itu semua hanya sementara, sakit sementara, senang sementara, susah sementara. Sehingga jangan sampai kita diperbudak oleh problema kita. Karena apa? Karena problema itu milik kita. Kita yang atur, bukan problema yang mengatur kita. Kemudian yang kedua, dari sisi syariat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzakir fa inna dzikra tatma'innul qulub. Ingat terus pada Allah. Membaca banyak subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah, zikir-zikir dimanapun kita berada, maka insya Allah dengan zikir itu, dengan di bawah sholat yang khusyuk, berzikir yang banyak, nyuwun sampai meneteskan air mata, maka hasilnya adalah ketentraman jiwa kita. Dan ketentraman ini mendapatkan karunia pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya Mbak Nukma. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya atas pertanyaan-pertanyaannya. Tadi Bu Arifika mengatakan ini yang terakhir begitu, atau masih ada tambahan 6 lagi? Silakan. Ya, terima kasih ini. Mungkin ini yang terakhir. Ada satu pertanyaan dari Mas Asabik Yudi. Pertanyaannya adalah, kalau ada orang sholat rajin sholat maksudnya, tapi masih melakukan dosa-dosa besar, itu bagaimana Pak? Dosa besar yang dimaksud itu adalah zina, yaitu berhubungan dengan sesama jenis malah dan sejenisnya. Apalagi sekarang ini banyak yang telah membukanya ke publik terkait tentang LGBT. Ya, terima kasih Mas Asabik, Masya Allah. Hal-hal macam ini adalah bisa saja terjadi. Namun, kita harus paham bahwa kalau kita jawab jujur, orang yang berbuat dosa besar hampir bisa dipastikan, bahkan saya memastikan sholatnya pasti ora karu-karuan. Orang sholat tapi masih berbuat dosa yang besar, maka logikanya sholatnya pasti hanya asal melaksanakan. Jangan lupa, semua hal itu berkualitas. Contoh, saya pernah dengar emas itu yang paling tinggi berapa karat? 24 karat. Ada di bawahnya
22. Ada di bawahnya 18. Ada lagi yang di bawahnya namanya sekarat. Kan gitu? Harus dipahami. Kalau sholat kita itu pahalanya besar, ya. Yang khusyuk. Misalnya sholat yang bagus, yang khusyuk, yang sempurna, tepat waktu, zikirnya banyak, doanya lengkap, pahalanya katakan misalnya, ini hanya misal 1 juta. Maka yang berkualitas di bawahnya mungkin 900.000, di bawahnya 500.000, di bawahnya 100.000, di bawahnya bisa jadi hanya sekitar 50, bisa jadi di bawahnya 10, bisa jadi di bawahnya minus. Apakah ada orang yang melakukan sholat malah berdosa? Ada. Siapa? Orang yang sholatnya ngalamun dan di dalam batinnya adalah hal-hal berbuat kejelekan, menfitnah dan lain sebagainya, suudzon dan seterusnya, bisa jadi minus. Orang yang berbuat dosa besar kemudian dia sholat, maka monggo diambil logikanya. Sulitnya bukan main. Orang yang bisa berbuat baik saja dengan kebaikan yang sekuat-kuatnya, sholat khusyuk berkualitas, sulitnya bukan main. Apalagi ini orang yang hatinya rusak atau artinya belum betul dan dia melakukan perbuatan keliru yang salah semacam itu. Karena itu sekarang perbandingan. Kalau dosa zina berjumlah 10 juta dilawan dengan sholat yang hasilnya mungkin minus, kira-kira orangnya gimana? Nah, ini perbandingannya semacam itulah. Namun sekali lagi saya selalu mengatakan tidak apa. Itu tidak apa-apa. Zina itu tidak apa-apa. Durhaka pada orang tua itu tidak apa-apa. Allah Maha mengampuni dosa-dosa orang selama dia mau bertaubat. Makanya bersani nanti di dalam surat Al-Furqan surat 25 Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan faulaika yubadilullah sayyiatihim hasanat. Orang yang mau bertobat, berhenti bertobat, kembali kepada jalan yang benar, tobat itu kembali kepada jalan yang benar. Wa amana, imannya tumbuh dengan subur dan baik. Kemudian wa amila amalan salihah, dan terus berbuat amal soleh, tidak berdosa lagi. Allah mengatakan faulaika yubadilullah sayyiatihim hasanat. Semua dosa-dosa besarnya itu akan diganti, dirubah menjadi pahala. Allahu Akbar. Makanya Allah adalah orang yang paling mencintai orang yang mau bertaubat. Demikian Mas As-Sabiq, Mas As-Sabiq. Semoga bisa dikembangkan sendiri jawaban saya, jawaban singkat, dan panjenengan bisa mengembangkan sendiri sehingga bisa lebih bermanfaat, dan kalau bisa tolong tularkan kepada orang lain. Lebih-lebih saudara-saudara kita yang sekarang masih dalam gelap gulita hidupnya, semoga Allah memberikan penerang dan masuklah mereka dalam hidayah Allah dan menjadi orang yang bertaubat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang saya hormati, saya kira ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil pada kesempatan siang hari ini. Kepada teman-teman yang ada di di ruang kajian ini, saya menyampaikan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, adik-adik semuanya, siswa SMA dan dimanapun siapa saja para remaja, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kajian ini membawa manfaat bagi kita, dan semoga kita bisa bertemu dan bersilaturahim kembali, dan Allah memberkahi kita. Astaghfirullahaladzim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.